warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Selamat datang di sekolah SMPN 6 Garut. Sebelumnya mohon izin perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Agis Talia Rizky. Kalian boleh panggil Ibu dengan sebutan Ibu Agis atau Ibu Agis Talia. Ibu lahir di Garut tanggal 27 Agustus 1996. Ibu tinggal di Karangpawitan. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran informatika. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu tampilkan biodata Ibu. Nih, terima kasih. Nah, setelah tadi perkenalan, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, kompetensi dasarnya yaitu mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Lalu ada tujuan pembelajarannya. Ada tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan siswa mampu 1. Mengidentifikasi berbagai perangkat informatika. Yang kedua, menjelaskan peranan bagaimana perangkat keras komputer atau hardware. Nah, untuk pertemuan pertama, kita akan membahas bab 1, yaitu perangkat informatika. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih itu informatika? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, informatika ini merupakan disiplin ilmu komputer, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Nah, di dalam ilmu informatika terdapat beberapa macam bidang. Ya, yang pertama ada sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi. Selanjutnya, kita akan mengenal perangkat keras komputer atau disebut dengan hardware. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa sih itu komputer? Pasti tidak asing lagi kan? Kalian pasti sudah sering melihat komputer. Jadi apa itu komputer? Nah, ini komputer yaitu perangkat teknologi informasi yang sangat penting peranannya dalam proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi yang sangat besar. Nah, setelah tahu tentang komputer, lalu apa sih perangkat keras itu? Nah, jadi perangkat keras atau disebut dengan hardware yaitu komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat kita pegang, dapat kita pindahkan, disebut dengan perangkat keras komputer. Lalu selanjutnya, ada beberapa perangkat keras merupakan komponen pokok yang harus ada di sebuah komputer. Sedangkan komponen-komponen lainnya itu merupakan pendukung untuk menambah fungsi komputer. Nah, komputer dapat bekerja jika terdapat unsur-unsur, yaitu ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pemakai komputer atau disebut dengan brainware. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dulu tentang perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras komputer ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada perangkat masukan atau disebut dengan input device. Yang kedua, ada perangkat keras pemrosesan atau disebut dengan process device. Yang ketiga, ada perangkat keras keluaran atau disebut dengan output device. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada perangkat keras masukan atau disebut dengan input device. Perangkat keras masukan yaitu peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh sebuah komputer. Nah, dengan tujuan akan menghasilkan sebuah informasi yang kita butuhkan. Nah, ada beberapa peralatan input yang umum sering kita gunakan di dalam komputer. Yang pertama ada keyboard. Nah, ini contoh dari gambar keyboard. Keyboard itu sendiri merupakan perangkat yang memiliki tombol mirip dengan mesin tik. Lalu apa fungsi keyboard? Nah, fungsi keyboard yaitu digunakan untuk memasukkan sebuah data atau memberikan perintah pada komputer atau sering kita gunakan untuk mengetik. Nah, yang kedua ada mouse. Nah, ini contoh gambar dari mouse. Mouse sendiri ini merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan sebuah pointer di layar monitor.
Yang kedua ada perangkat keras pemrosesan atau disebut dengan proses device. Perangkat keras pemrosesan adalah suatu urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama mengubah masukan menjadi sebuah keluaran. Lalu alat proses device yaitu CPU. Apa itu CPU? Nah, ini CPU adalah Central Processing Unit. Merupakan unit proses utama dan terpenting dalam sebuah komputer yang akan mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data dari peralatan input, mengolah atau memproses sampai mengeluarkan sebuah informasi atau disebut dengan output ke peralatan output. Selanjutnya, beberapa peralatan yang ada dalam CPU. Yang pertama ada motherboard. Nah, ini contoh gambar dari motherboard. Motherboard merupakan perangkat komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer. Yang kedua ada prosesor. Nah, ini gambar dari sebuah prosesor. Prosesor dapat diartikan sebagai otaknya komputer. Jadi, prosesor sering disebut sebagai CPU atau Central Processing Unit. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan pengertian dari prosesor. Ini. Selanjutnya ada memori. Nah, ini contoh dari gambar memori. Pasti kalian sudah tahu kan, memori itu apa? Memori itu adalah tempat penyimpanan data sementara pada komputer. Semakin besar kapasitas memori yang disediakan, maka akan semakin besar pula data atau instruksi yang dapat ditampung untuk diolah. Memori terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada ROM, yaitu Read Only Memory. Jenis memori ini yang isinya itu tidak akan hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik, dan pada awalnya isinya itu hanya dapat dibaca saja. Yang kedua ada RAM, yaitu Random Access Memory. Kalau jenis RAM ini yang isinya itu dapat diganti-ganti selama komputer itu dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM ini mempunyai sifat yaitu dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Yang keempat ada hard disk. Nah, ini contoh gambar dari hard disk. Hard disk merupakan tempat penyimpanan data pada CPU. Kemampuan sebuah hard disk ini biasanya ditentukan oleh banyaknya sebuah data yang bisa disimpan dan dapat dipanggil kembali pada waktu yang singkat. Yang ketiga ada perangkat keras keluaran atau disebut dengan output device. Perangkat keras keluaran yaitu peralatan yang berfungsi untuk menampilkan sebuah data, instruksi, dan informasi ke dalam bentuk teks, grafik, maupun gambar. Ada beberapa peralatan output yang sering kita gunakan pada sebuah komputer. Yang pertama ada monitor. Nah, ini tampilan dari monitor. Monitor itu sendiri merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan sebuah data, instruksi, ataupun informasi dalam bentuk teks, grafik, ataupun gambar pada layar monitor. Yang kedua ada printer. Nah, ini contoh dari gambar printer. Printer itu sendiri merupakan keluaran yang digunakan untuk mencetak sebuah data atau informasi dari komputer. Nah, si printer ini memerlukan kertas sebagai medianya. Yang ketiga ada speaker. Nah, ini contoh dari gambar speaker. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan speaker. Jadi, speaker ini merupakan peralatan output untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari sebuah komputer. Yang ketiga ada proyektor. Nah, ini contoh dari gambar proyektor. Proyektor ini hampir sama dengan monitor, yaitu berfungsi untuk menampilkan sebuah gambar atau visual hasil pemrosesan data. Tetapi proyektor ini menampilkan sebuah datanya yang cukup besar dan memerlukan objek lain untuk menampilkan sebuah gambarnya. Nah, itulah dari perangkat keras komputer atau disebut dengan hardware. Sudah paham kan semuanya? Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan kalian semua mengerti ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.